Pada tahun 1509, negara Portugis menginjakkan kaki di Maluku untuk berdagang. Lalu, pada tahun 1511, negara Portugis dipimpin Alfonso de Albuquerque menguasai Malaka di Semenanjung Malaya. Kemudian pada tahun 1596, Belanda yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman pun sampai di Banten. Tujuannya bersama, yaitu untuk berdagang. Belanda mengusir Portugis dari Nusantara pada tahun 1602. Lalu, Belanda pun mendirikan VOC pada tahun yang sama. Kemudian, Belanda menerapkan sistem tanam paksa. Kerajaan-kerajaan di Nusantara melakukan perlawanan terhadap Belanda, namun belum bersatu, karena Belanda menerapkan politik adu domba. Dr. Wahidin, seorang dokter lulusan Stovia yang prihatin dengan kondisi bangsanya, Dr. Wahidin memutuskan untuk berkeliling Jawa. Tujuannya adalah untuk menyuarakan studi fonds dan memberikan pengobatan gratis. Dr. Wahidin yang sedang berada di Batavia mengadakan pertemuan dengan para mahasiswa Stovia. Siapakah yang datang hari ini? Kabar yang aku dengar yang akan datang hari ini adalah Dr. Wahidin Sudinohusodo. Dr. Wahidin, bukankah dia dokter terkemuka yang memberikan pengobatan kepada masyarakat secara gratis? Aku juga mendengar kabar bahwa beliau adalah dokter lulusan Stovia. Selamat siang semua. Saya Dr. Wahidin Sudinohusodo. Pada pertemuan ini saya ingin membahas sesuatu dengan kalian, yaitu tentang masalah pendidikan yang layak bagi pemuda bangsa kita. Tidak semua orang bisa merasakan pendidikan yang layak dikarenakan masalah biaya. Oleh karena itu, saya ingin menyampaikan sebuah gagasan untuk mendirikan sebuah organisasi. Organisasi ini bertujuan untuk meninggikan derajat bangsa dan memajukan pendidikan bangsa. Dan organisasi ini akan membiayai pemuda-pemuda Indonesia yang berprestasi untuk bersekolah dikarenakan terhambat masalah biaya. Selamat pagi saudara-saudara sekalian. Hari ini saya di sini ingin membicarakan mengenai gagasan yang Dr. Wahidin sampaikan. Gagasan ini mengenai pembuatan organisasi dan pertemuan ini. Bersama-sama saya ingin membuat sebuah organisasi yang bertujuan untuk memajukan pendidikan. Mengenai derajat, organisasi ini akan berjalan di bidang sosial, ekonomi, budayaan, terutama pendidikan. Sampai di sini adanya yang punya pertanyaan. Bagaimana dengan panitianya? Kita perlu membentuk sebuah panitia pengurus untuk berjalannya organisasi ini. Sebenarnya saya ingin menyerahkan panitia umum kepada kalangan yang lebih tua. Saya setuju dengan itu. Kita harus lebih fokus belajar bersekolah, namun untuk saat ini kita memerlukan panitia sementara. Benar apa yang dikatakan saudara Saleh, untuk saat ini kita memerlukan panitia sementara. Saya setuju. Saya menyarankan ketua sementara adalah saudara Supomo. Menurut saya dia adalah orang yang layak untuk menjadi seorang pemimpin. Saya bersedia untuk menjadi wakil. Saya bersedia untuk menjadi sekretaris. Saya bersedia menjadi bendahara. Saya rasa saya dapat mengatur keuangan organisasi dengan baik. Baik, kalau begitu yang namanya belum disebutkan akan menjadi anggota. Saya mempunyai dua usulan, yaitu Budi Utomo dan Joko Projo. Budi Utomo berarti budi pekerti yang baik, sementara Joko Projo persatuan kerajaan. Saya memilih Budi Utomo sebagai nama organisasi ini. Organisasi ini bertujuan untuk menolong sesama, bukan menjadi tempat penampungan paningan. Betul apa yang disampaikan saudara Sutomo. Apa gunanya persatuan tanpa budi pekerti yang baik? Betul, saya juga sepemikiran dengan Anda. Baiklah, jika seperti itu pendapatan saudara-saudara sekalian, mungkin kita bisa cukupkan pertemuan ini. Semoga organisasi berjalan sebagaimana mestinya. Hidup Budi Utomo. Kemudian berdirilah organisasi yang bernama Budi Utomo yang didirikan oleh para mahasiswa Stovia. Sutomo dan para mahasiswa Stovia berencana untuk mengadakan kongres pertama Budi Utomo di Yogyakarta. Para mahasiswa Stovia mengumpulkan dana untuk melaksanakan kongres pertama mereka yang dilaksanakan pada 5 Oktober 1908.
para mahasiswa Sofia setuju untuk memilih Dr. Wahidin sebagai ketua kongres karena Dr. Wahidin adalah orang yang pertama menggagas Budi Utomo. Selamat siang, pada pertemuan ini saya akan membahas mengenai masalah yang terjadi di bangsa kita, yaitu masalah pendidikan. Tidak semua orang bisa merasakan pendidikan dikarenakan biaya yang cukup besar untuk bersekolah. Oleh karena itu, saya mengusulkan program Studi Fund untuk memberikan bantuan dana kepada para pelajar dan kalangan tidak mampu untuk bersekolah. Saya juga mengusulkan untuk memperluas pekerjaan di bidang pegawaian. Dan saya juga ingin memberi pengajaran kepada petani untuk membuat kehidupan petani menjadi lebih baik. Saya juga mengecam adat peralatan yang berlebihan karena kegiatan tersebut menghabiskan banyak dana. Dan bagaimana dana tersebut bisa dilakukan untuk pengajaran? Mungkin itu saja dari saya. Mungkin perwakilan dari Batavia, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya Gunawan Mangkukusumo, Ketua Cabang Batavia. Saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait pendidikan masyarakat. Setiap masyarakat mempunyai hasrat untuk mengembangkan diri. Meskipun pada tahun terakhir ini, Gubernur Hindia Belanda sudah memperluas pengajaran, namun kami menganggap itu belum mampu untuk memadai kehidupan. Sebagai contoh, dari 30 juta penduduk, hanya 12 yang berhasil menjadi dokter. Dalam masalah kepengajaran, kami hendak menunjukkan kepada pemerintah bahwa kami bersungguh-sungguh. Maka dari itu, kami mempunyai 9 usulan yang diantaranya: 1. Perluasan pendidikan rakyat pada umumnya dan secara khusus sekolah desa. 2. Membantu pengajaran agama di pedesaan. 3. Membantu pengajaran di desa. 4. Memperbaiki pendidikan teknis pada dokter pribumi. 5. Memasukkan pelajaran bahasa Belanda dalam kurikulum sekolah pribumi. 6. Memperluas kesempatan bagi kaum wanita untuk memperoleh pendidikan. 7. Mendirikan pendidikan bagi siswa-siswi yang belajar di Batavia, Semarang, dan Surabaya. 8. Memajukan pertumbuhan kerajinan dan perdagangan. 9. Mengembangkan perpustakaan dan forum ceramah mengenai penerbitan majalah agar perhatian masyarakat dapat tertuju pada organisasi ini. Jadwal penerbitan majalah juga ditentukan. Di penghujung acara ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan tentang masalah kebudayaan. Apakah orang Jawa bisa menerima kebudayaan bangsa asing atau tidak? Berdasarkan teori evolusi Darwin, evolusi dan hereditas orang Jawa berbeda dengan bangsa Eropa. Orang Jawa tidak perlu membuang adat istiadatnya, namun berusaha untuk menerima kebudayaan Eropa. Saya akui ilmu pengetahuan berasal dari buku-buku Barat. Saya rasa mempelajari bahasa Barat tidaklah terlalu penting dan tidak membawa manfaat seperti yang masyarakat harapkan. Adat istiadat dan kebudayaan Jawa karena peradaban Eropa berbeda dengan orang Jawa. Menurut saya, Budi Utomo tidak cukup jika hanya bergerak dalam bidang pendidikan dan budaya. Saya tahu maksud dari pendapat Anda. Kita harus lebih bisa menerima budaya asing dan tidak bergantung kepada budaya Jawa saja. Saya tidak membenci budaya Jawa, namun hanya membenci feodalisme keraton yang begitu serakah. Namun sebaiknya untuk saat ini kita hindari debat kursi yang tidak diinginkan agar debat seperti ini tidak berlangsung panjang. 5 Oktober 1908, Green School Yogyakarta telah membentuk suatu keputusan kongres. Maka dengan itu akan saya bacakan sebagai berikut. 1. Budi Utomo tidak terlibat dalam kegiatan politik. 2. Mengutamakan peran dalam pendidikan dan budaya. 3. Lingkup gerakan hanya dalam Pulau Jawa dan Madura. 4. Perubahan pusat organisasi dari Batavia menjadi Yogyakarta. Kemudian untuk perubahan panitia umum sesuai dengan hasil musyawarah. Maka terpilihlah saya, Raden Pumunggung Ari Tirtokusumo, sebagai ketua umum dari organisasi Budi Utomo, dan juga Dr. Wahidin Sudirohusodo sebagai wakil ketua umum, diikuti oleh Widjo Sewojo dan Suho Sugondo sebagai sekretaris, Gondo Atmojo sebagai bendahara, dan yang terpilih sebagai komisaris adalah Dr. Cipto Mangunkusumo sebagai komisaris, Raden Jaja Subrata dan Surjo Diputro. Saya agak keberatan dengan keputusan tersebut. Apa yang membuat Anda keberatan? Saya menginginkan Budi Utomo bergerak dalam bidang politik.
Saya menghargai keinginan saudara-saudara sekalian, namun keputusan tersebut telah disepakati bersama melalui hasil musyawarah. Ki Hajar dan Dr. Cipto pun keluar dari Budi Utomo karena mereka menginginkan gerakan yang lebih politis dan militan. Seiring perkembangnya Budi Utomo, banyak kalangan bangsawan yang bergabung dengan Budi Utomo, sehingga menyebabkan kalangan banyak muda keluar dari Budi Utomo. Pangeran Aryo Notodirojo terpilih menjadi ketua Budi Utomo yang baru pada tahun 1911. Pada masa kepemimpinan Notodirojo, Budi Utomo mulai menjalankan program studi Fonds yang dinamai program Dharmawara. Pada tahun 1927, Budi Utomo mulai terlibat dalam kegiatan politik dikarenakan adanya PBI yang dipimpin oleh Dr. Sutomo. Budi Utomo pun melakukan peleburan pada tahun 1934 yang pada akhirnya Budi Utomo bubar pada tahun 1935. Bodoh kasar belum. Belum datang, tapi David. Hidup Budi Utomo. Saya menghargai keinginan. Belajar dulu. Bisa. Apa ya? Keinginan.